Baik, selamat pagi semuanya. Tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana mengelola kelas inklusi untuk pembelajaran yang ramah. Ya, nah sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengelola kelas untuk kasus pasca bencana ya. Ini juga sama ya, di mana kelasnya dalam kondisi yang tidak dalam tanda petik tidak normal ya. Jadi ada masalah-masalah khusus ya yang penting untuk kita uh, pelajari bersama supaya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam melakukan pengelolaan kelas. Nah, uh, sebenarnya materi ini itu saya ajar ketika tahun 2018-2019 ya, di mana saya sudah menampilkan pembelajaran inklusi, kelas inklusi ya. Namun sekarang Kemdikbudristek tahun 2021 ya, mulai tahun 2020 itu baru memberikan pelatihan-pelatihan kepada siswa, kepada guru ya tentang pendidikan inklusif. Ya, jadi saya kira pemerintah baru menyadari bahwa pendidikan inklusif ini merupakan satu tantangan tersendiri dalam pembelajaran, terlebih di zaman yang semakin berkembang ya. Nah, yang melatar belakangnya sebenarnya ini ya. Jadi ini gambar saya ya ketika mengajar di salah satu SMP ya, namanya SMP Satu Atap Menerjusari di Malang ya. Jadi ini merupakan pengalaman pertama saya mengajar di SMP ini, di mana ternyata itu setelah satu kali pertemuan ya, gurunya tidak memberitahu bahwa di kelas ini itu ada 3 siswa yang berkebutuhan khusus. Ya. Dan setelahnya saya baru tahu bahwa ini yang namanya kelas inklusif. Ya, bahwa ada siswa yang reguler ya dengan anak berkebutuhan khusus itu digabung menjadi satu kelas yang sama. Nah, jadi di kelas ini ya ini kelihatan kelasnya yang biasa-biasa saja ya, tetapi di pojok ya, ini saya bukan gambar yang utuh ya, jadi ada di pojok ya, ada 3 siswa itu sebenarnya berkebutuhan khusus itu. Nah, jadi yang membuat saya waktu itu terkejut yaitu ada siswa pertama cowok ya, ketika pensilnya jatuh gitu, dia langsung teriak gitu ya, seolah-olah dia kehilangan benda yang sangat berharga gitu ya, sehingga membuat kelas itu menjadi gaduh ya. Jadi dia berteriak histeris karena pensilnya jatuh ya. Nah, ternyata di kelas itu ya guru-guru sebelumnya sudah mendesain bahwa siswa tersebut didampingi oleh siswa atau temannya yang sangat pengertian ya dengan kondisi temannya itu. Jadi dia temannya yang mengambilkan pensil itu dan memberikan langsung. Jadi tanpa ada semacam keraguan-raguan atau merasa memandang rendah ya temannya sebelahnya yang mengalami itu kayaknya gangguan mental ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah disetting oleh gurunya bahwa kalau terjadi seperti ini kamu bantu ya nanti temennya gitu. Nah, jadi saya cukup kaget waktu itu dan saya nggak tahu bahwa kelas itu inklusif. Nah, yang berikutnya saya lihat di pojok paling belakang itu ada semacam ibu-ibu itu ikut sekolah, ikut di kelas itu. Kemudian saya tanya gurunya, guru kelasnya, siapa itu Bu? Kebetulan cewek juga ya. Kemudian dia jelaskan bahwa yang di pojok itu adalah namanya pseudo teachers, ya pseudo teachers yang mendampingi ada siswa yang memang kadang-kadang apa namanya
sulit dikontrol ya, sulit dikontrol dan perlu pendampingan. Nah, sehingga didampingi oleh namanya pseudo teacher. Jadi pseudo teachernya itu ikut sekolah ya, ikut di kelas tersebut. Jadi itu juga bikin saya sedikit kaget. Kemudian, nah yang ketiga ini juga bikin apa namanya kaget juga. Ya, dia duduk di paling depan. Ya, dia perempuan. Ya, dia selalu tersenyum ya di hadapan saya ketika saya ngajar, dia terlalu tersenyum. Kemudian ketika saya berikan tugas atau kerja, saya minta mereka ngerjakan semuanya, kemudian siswa perempuan tersebut dia mendekati saya, kemudian dia bilang begini, Pak, kalau saya tidak bisa, jangan saya dibunuh Pak ya. Nah, di sana saya mulai curiga ini ada sesuatu dengan anak ini sampai begitu responnya gitu. Jadi dia bilang kalau nggak bisa ngerjakan jangan dibunuh ya gitu. Ya kan itu hal yang nggak mungkin ya. Nah, kemudian saya tanya gurunya, ternyata mereka, anak ini juga anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu pengalaman pertama saya itu tahun 2013 ya. Tahun 2013 menemukan situasi seperti ini gitu. Sehingga saya kira mahasiswa saya terutama itu harusnya sudah mempersiapkan diri lebih baik ya dalam menghadapi tantangan ke depan ya. Terlebih ya situasi seperti ini akan sangat-sangat banyak ya akan terjadi. Itu yang melatar belakangi saya sehingga ini penting sekali buat dipelajari. Ya, apalagi tadi sudah diceritakan juga ternyata di Bali itu ada banyak sekali sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif ya. Ya, jadi itu. Nah, di sini saya sedikit mungkin sharing ya. Ini pendapat saya ya. Anak berkebutuhan khusus kalau saya kurang pas kalau dibilang disability ya. Karena disability artinya kan tidak memiliki kemampuan. Nah, padahal siswa-siswa anak berkebutuhan khusus ini dia memiliki kemampuan, tetapi kemampuan yang berbeda, sehingga lebih pas kalau menurut saya disebut difabel atau different ability. Jadi dia itu memiliki kemampuan, tapi kemampuannya berbeda. Ya, mungkin kalau kalian pernah nonton film X plus Y ya, itu bisa jadi akan bisa sependapat dengan pernyataan ini. Oke, jadi kemudian, nah ini beberapa teori yang saya coba dapatkan ya. Sebenarnya inklusi itu apa sih ya? Inklusi itu kesatuan ya, kesatuan, penyertaan, pencantuman, pemasukan dan partisipasi. Jadi inklusif itu merupakan kata sifat yang berarti termasuk atau menjadi bagian dari ya, sehingga secara harafiah inklusif itu artinya mengikut sertakan sesuatu sehingga menjadi bagian dari keseluruhan atau menyatu. Nah, sudah tadi itu anak berkebutuhan khusus atau difabel itu menyatu dengan siswa-siswa yang reguler. Ya, itu pendidikan inklusif. Nah, itu satu hal yang saya kira perlu pengelolaan kelas yang khusus. Ya, seperti tadi misalnya kalau memang siswanya kadang-kadang sulit dikontrol, itu perlu namanya pseudo teachers ya di dalam kelas itu. Atau mungkin kita siapkan satu siswa yang benar-benar berhati mulia gitu ya. Jadi memiliki kebesaran hati, memiliki toleransi yang tinggi, memiliki kesabaran yang tinggi yang bisa mendampingi temannya yang sebelahnya. Sehingga kalau ada apa-apa, dia yang paling pertama akan membantu siswa tersebut gitu ya. Jadi itu pengelolaan kelasnya sehingga kejadian-kejadian yang bikin gaduh itu bisa diminimalisir. Nah, ini menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ya, pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan
dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, ini sudah ditata sedemikian rupa ya bahasanya, bahwa memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa yang berbeda ya, yaitu difabel tadi digabung dengan peserta didik pada umumnya. Itu pendidikan inklusif. Nah, ini sedikit perbedaan ya. Jadi pendidikan inklusif itu sistem pada institusi menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Kalau pendidikan integratif, anak berkebutuhan khusus menyesuaikan dengan sistem yang telah ada. Ya, jadi misalnya mungkin ini maksudnya SLB ya, sekolah luar biasa ya. Nah, di mana anak berkebutuhan khusus yang menyesuaikan diri seperti apa di SMP ada. Oke. Nah, ini sekolah inklusif itu harusnya seperti apa di sekolah tersebut ya. Mungkin ini dalam siapa tahu jadi kepala sekolah nanti ya. Bahwa sekolah inklusif itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi semua yang difabel ataupun tidak itu sama-sama kita bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kemudian dapat mencegah anak dari perasaan rendah diri dan arogansi. Ya, membiasakan anak menghargai pluralitas. Ya. Nah, di sini juga bagaimana anak itu menghargai bahwa ada karakteristik yang berbeda dari kita. Gitu. Nah, di sini belajar membesarkan hati ya siswa-siswa yang lain. Kemudian memudahkan anak melakukan penyesuaian sosial ya. Jadi anak-anak yang difabel ini dia bisa menyesuaikan diri bahwa saya ini juga sama seperti mereka gitu. Jadi tidak merasa berbeda ya di antara yang lainnya. Kemudian guru dapat saling belajar tentang anak. Ya. Jadi di sini sekolah inklusif itu ya guru bisa saling belajar ya. Bagaimana sih psikologi anak yang difabel. Difabel itu kan ada banyak ya. Bisa kebutuhan mental pun ada banyak jenisnya, itu guru bisa belajar juga ya dari pseudo teacher atau dari sumber lainnya. Oke, ini karakteristik sekolah inklusif ya, sikap guru dan orang tua yang positif terhadap keberagaman. Nah, di sini memang ini yang perlu ditekankan ya, terutama pada calon guru ya, mahasiswa, bahwa ketika jadi guru nantinya menemukan siapa tahu ya mengajar di kelas inklusif nanti, bahwa guru dan orang tua harus positif terhadap keberagaman. Jadi tidak pilih kasih atau pilih-pilih gitu ya. Jadi kita memperlakukan sama. Terus interaksi promotif dalam pembelajaran yang kooperatif ya. Kemudian intinya interaksi ya yang terjalin itu kooperatif ya, tidak membeda-bedakan antar siswa yang lainnya. Pengembangan kompetensi akademik yang seimbang dalam kompetensi sosial, terus konsultasi kolaboratif dan antar profesional ya. Jadi sering melakukan konsultasi ya, karena pasti kalau apalagi guru matematika gitu ya, ngajar di kelas inklusif gitu, pasti pemahamannya terhadap anak yang difabel itu pasti kurang ya, sehingga perlu kita diskusi, konsultasi, mengikuti beberapa lokakarya, seminar gitu tentang pendidikan inklusif. Kemudian hubungan kemitraan antara sekolah, keluarga atau masyarakat, pemerintah dan dunia usaha juga penting ya, untuk meningkatkan atau mendukung sekolah inklusif ini. Nah, ini juga belajar sepanjang hayat juga termasuk. Nah, ini implementasinya seperti apa? Ya, siswa berusia sebaya duduk dalam kelas yang sama. Nah, ini duduk dalam kelas yang sama, usianya sebaya. Siswa saling bekerja sama dengan sesamanya. Jadi tanpa membeda-bedakan. Oh, yang
Difabel kumpul sama difabel aja gitu. Membuat kelompok nggak seperti itu. Jadi difabel pun diikut sertakan, digabung ya. Yang penting dia ikut berpartisipasi atau bersosialisasi dengan teman. Siswa memiliki pengalaman berhasil ya. Jadi yang difabel juga karena dia memiliki keunikan tersendiri ya, dia juga harus punya hak untuk berhasil juga gitu. Ya. Kemudian siswa belajar mengembangkan sikap toleransi ya, seperti tadi ya. Kalau misalnya ada siswa yang pensilnya jatuh kayak tadi terus histeris teriak gitu, yang lain harus toleran, tidak menghujat, tidak merendahkan, tidak menertawakan gitu ya, tidak membuli gitu siswa yang apa namanya, yang seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dikuatkan. Siswa belajar mengembangkan sikap empati ya. Jadi empati itu bisa membantu tanpa kita diminta ya. Ya, jadi kita turut siswa itu dilatih untuk siap terhadap situasi tersebut. Sistem kenaikan kelas yang berbeda dari sistem kenaikan kelas tradisional ya, karena siswanya difabel ya, tentu dia memiliki apa namanya, penilaian khusus ya. Biasanya sih menggunakan asesmen autentik ya. Jadi apa yang dia bisa mungkin itu yang bisa kita nilai. Perkembangannya pasti berbeda dengan perkembangan siswa yang reguler. Oke, di sini juga kalau dari aspek guru, itu guru menerima perbedaan antar siswa. Ya, ini kewajiban ya. Guru mengembangkan program pembelajaran yang mengakomodasikan kebutuhan khusus siswa. Ya, program pembelajaran individual. Ya. Guru mengembangkan dialog dengan siswa dan orang tua. Ya, jadi guru ya menyiapkan waktu lagi untuk dialog dengan siswa yang difabel, dengan orang tuanya seperti apa. Guru mendorong terjadinya interaksi promotif ya. Jadi adanya interaksi lah yang didahului oleh guru. Guru menjadikan sekolah menarik bagi siswa ya, bukan sesuatu yang menakutkan, menyeramkan sehingga siswa yang difabel ini takut untuk ke sekolah, untuk ke kelas ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi buat kelas itu menjadi menyenangkan. Guru membuat siswa aktif, guru fleksibel dan kreatif ya. Ya, fleksibel itu bisa diartikan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan atau di kelas. Nah, sebenarnya seorang calon guru atau guru juga perlu memahami ini ya, multiple intelligence, bahwa walaupun kita mengajar matematika ya, siswa kita itu enggak semuanya memiliki kecerdasan di matematika. Jadi ada 8 kecerdasan menurut Dr. Howard Gardner ya. Bisa saja siswa itu memiliki kecerdasan linguistik ya. Bisa saja ya. Jadi siswa-siswa yang difabel bisa jadi dia pinter membuat novel misalnya, pinter membuat yang lainnya. Kemudian ya tentu ada juga siswa yang punya logik matematikal yang baik. Kemudian ada juga yang spatial intelligence-nya bagus tentang tata ruang ya. Itu bisa jadi. Kemudian ada yang kinestetik ya, mungkin matematika ya jelek tapi atletiknya bagus. Dia pinter apa namanya, bisa jadi juara olimpiade gitu ya. Itu sudah hal yang apa namanya, sudah sering kita jumpai. Jadi ada yang musical intelligence ya. Sekarang banyak juga siswa yang kecerdasan musiknya sangat bagus. Ada interpersonal ya. Jadi kemampuan dia untuk bersosialisasi dengan orang lain, mempengaruhi orang lain itu sangat bagus ya. Kemudian ada kemampuan intrapersonal, jadi dia pinter dalam membawa diri ya, mempromosikan diri dan segala macam. Kemudian naturalis intelligence-nya, nature smart. Jadi ada macam kecenderungannya ya.
bisa jadi salah satu di antara ini siswa-siswa kita. Jadi kita tidak bisa mengukur kalau kita ngajar matematika semuanya harus pintar matematika. Ya. Ya, kalau kelas inklusi menurut sekolah MI ya, Multiple Intelligence. Nah ini beberapa sumber ya yang saya baca itu karyanya Munif Khatib ya. Kalau kalian coba cek ya, Munif Khatib itu dia buat buku berseri. Salah satunya itu Sekolahnya Manusia. Dia membuat sistem tes tersendiri, jadi mana semua siswa itu diterima, baik difabel maupun tidak itu diterima semua, tapi menggunakan kuota. Ya, saya menerima 300 siswa misalnya. Jadi kalau ada yang daftar 301, berarti yang satu itu nggak lolos pasti. Ya, yang diterima hanya 300 saja. Dan tidak ada tes kecerdasan, dia mau ranking berapa, mau juara berapa, dia nggak dilihat. Yang dilihat adalah dia akan menggunakan tes tersendiri, di mana kecenderungannya dia kecerdasannya apa. Sehingga guru sudah punya peta atau sekolah sudah punya peta bahwa oh anak ini kecenderungannya adalah musikal, ya kecerdasannya. Oh ini matematika. Oh ini bahasa. Ya. Itu sudah dipetakan di awal. Nah, sehingga ada kemungkinan ya adanya kelas inklusi ini. Sehingga perlu adanya konsep tentang pseudo teacher, pengolahan kelas, ya yaitu menemukan bakat ya. Jadi karena setiap siswa itu memiliki kecerdasan masing-masing, guru harus menemukan bakat siswa tersebut ya. Kemudian ada prinsip kesetaraan. Nah, oke ini kalau dilihat di internet ya, bahwa ada banyak pelaksanaan kelas inklusi ya. Ini kelas inklusi, pendidikan inklusif di Jepang ya. Ada SLB, ada kelas khusus, dan ada kelas bimbingan khusus ya. Oke. Nah ini untuk di Indonesia ya. Oke. Jadi ada macam-macam kebutuhan khusus ya. Misalnya Asperger syndrome, jadi gangguan perkembangan. Ada learning disability, kesulitan belajar, ya. Dia lambat sekali ya, jelasin sekali, nggak ngerti, jelasin 2 kali, nggak ngerti, jelasin 2 kali, nggak ngerti, jelasin 3 kali, nggak ngerti juga ya. Itu belajar juga sulit ya, ya gitu juga. Nah ini hyperactive disorder, gangguan pemusatan perhatian, ini saya juga pernah temui ya. Jadi ngajar di sekolah internasional, kalau dikasih soal dia harus keliling dulu, keliling kelas dulu, ya, keliling kelas, setelah itu baru bisa ngerjakan. Nah itu kan ganggu temennya yang lain ya, itu permasalahannya. Jadi pengelolaan kelasnya bisa tidak kondusif gitu. Nah itu perlu penekanan terus ya agar siswa tidak melakukan hal tersebut. Nah jadi di Jepang ya, ini diambil di tempo.co ya, bahwa semua warga sekolah dituntut memiliki sikap yang hangat, ramah, dan terbuka terhadap anak berkebutuhan khusus ya, termasuk penggunaan bahasa supaya tidak menyakiti hati siswa ya. Guru dilarang menggunakan kata-kata bodoh, goblok, nakal, dan lain sebagainya jika siswa belum benar menjawab. Guru cukup mengatakan, oh jawabanmu sudah mendekati benar, coba baca kembali. Jadi di Jepang ya seperti ini pendidikan inklusif. Nah ini masalahnya, masalah-masalah pendidikan inklusif itu, ini yang tadi itu impulsivity ya. Jadi ada siswa yang bertindak secara tiba-tiba tanpa disadari ya. Ya seperti tadi ya, kehilangan jatuh pulpennya, dia bisa berteriak dan mengganggu teman yang lain. Ya. Kemudian kesulitan berganti topik, terus mudah terganggu,
Jadi dikit saja disenggol itu bisa marah ya. Kemudian kelemahan memprediksi suatu hal. Jadi ini sudah psikologi ya, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Nah ini saya ambil tahun berapa ya? Tahun 2014 ya. Ada 94 sekolah di Bali terapkan pendidikan inklusif ya. Jadi 2014 ya. Nggak tahu sekarang. Sekarang udah tambah 7 tahun, udah lebih dari 94 sekolah ya. Bali terapkan pendidikan inklusif ya. Jadi ada 94, terus Bandung siapkan sekolah inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ya, kemudian ya ada banyak ya. Ini putri kami saat ini kelas 6 di SD Jimbaran dengan memakai kursi roda karena lumpuh pasca operasi. Jadi bisa nggak masuk di kelas reguler gitu ya. Nah, oke, anak berkebutuhan khusus itu ada banyak ya. Bisa tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan sebagainya sampai ke anak yang gangguan mental ya, atau ketidakmampuan mental, emosi. Itu anak berkebutuhan khusus. Ya, oke, saya kira itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa melengkapi ya dan menambah wawasan kalian ya tentang pendidikan inklusif sehingga nantinya bisa mempersiapkan diri lebih baik ya kalau misalnya menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Ya, oke, jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.